Tuhan kami yang ajaib, Engkau Tuhan kami yang dahsyat, Tuhan yang selalu punya cara untuk menolong kami, Tuhan yang caranya tidak pernah gagal, Tuhan yang caranya selalu ajaib dalam hidup setiap kami. Bahkan hari ini kami boleh ada di tempat ini, kami bisa memuji, menyembah Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Ini adalah bukti keajaiban Tuhan nyata atas hidup kami. Terima kasih untuk setiap hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kami. Kami tahu satu hal, bahwa Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup, Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang tidak pernah meninggalkan setiap kami. Berfirman atas setiap kami Tuhan, nyatakan isi hatimu di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap kita yang siap mendengarkan firman Tuhan sore hari ini, bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya sebelum duduk Bapak Ibu, tepuk tangannya bisa lebih dahsyat lagi buat Tuhan Yesus. Boleh angkat tangan dulu tinggi-tinggi semuanya. Saya mau lihat senyum-senyum orang yang luar biasa diberkati Tuhan. Coba lihat kiri kanan, kau katakan, kalau dia wanita kamu cantik sekali. Kalau dia pria kamu ganteng banget gitu ya. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara dalam hadirat Tuhan. Shalom. Kurang semangat semuanya. Shalom. Selamat sore, apa kabar hari ini Bapak Ibu Saudara? Yakin luar biasa? Kayaknya suaranya kurang luar biasa. Apa kabar Bapak Ibu Saudara hari ini? Puji Tuhan. Senang sekali bisa ketemu Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Terima kasih buat Pak Birawa, Bu RT. Terima kasih dan hamba-hamba Tuhan yang ada di tempat ini. Kalau orang, saya tinggal di Tangerang kebetulan. Orang Tangerang bilang begini, nggak kenal maka nggak sayang. Tapi kalau saya lihat di Persekutuan Doa ini, dari tatapan Bapak Ibu Saudara belum kenal aja kayaknya udah sayang banget. Baru kayaknya Pak belum tahu ya. Jadi kita mau kenalan dulu ya. Saya Michael Panjaitan, orang biasa yang punya Tuhan luar biasa. Horas, siapa itu? Horas ya. Saya diizinkan Tuhan jadi berkat atas kebaikan Tuhan tentunya. Lewat lagu-lagu yang pernah mungkin Bapak Ibu pernah dengar atau pernah nyanyi. Saya nggak tahu Bu RT dinyanyiin nggak di sini lagunya ya. Kita mau tes dulu ya. Kalau Bapak Ibu di sini nggak tahu, saya pulang aja. Saya malu kayaknya. Boleh minta di add dulu Pak. Maaf ya sambil nyanyi dikit-dikit ya. Lagu ini tahun 2019. Kalau Bapak Ibu tahu lagu ini nyanyi dikit-dikit ya. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, takkan berubah sampai selamanya. Tetap 2017, ku percaya janjimu terukir berserah di dalam kekuatan, berserah di dalam kekuatanmu. 2015, bersamamu terlebih. Tepuk tangan dulu yang terbaik. Puji Tuhan. Thank you Pak. Sahabatku Kak Marcel masih sombong banget karena suaranya bagus, nyanyi terus ya. Terima kasih untuk kesempatan yang luar biasa. Percayakah Bapak Ibu Saudara bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang berkuasa? Amin. Bapak Ibu, Dia Tuhan yang selalu punya cara seperti apa yang kita nyanyikan. Tuhan itu selalu punya cara. Dan Ayub pernah mengalami hal yang gak baik dalam hidupnya. Firman Tuhan itu mencatat Ayub ini orang yang sangat saleh, orang yang sangat takut akan Tuhan. Hidupnya luar biasa diberkati oleh Tuhan. Tapi one day Tuhan izinkan, ini firman Tuhan katakan, atas seizin Tuhan, dia mengalami hal yang gak baik menurut manusia. Semua diambil dari hidupnya, bukan cuma harta yang dia punya, anak-anaknya pun diambil, bahkan dia sendiri sakit penyakit yang luar biasa parah. Sampai-sampai istrinya bilang, ngapainlah menyembah Tuhan, kutuki aja Tuhanmu, terus mati aja deh gitu. Artinya ngapain ikut Tuhan, ngapain beribadah sama Tuhan kalau hidupnya gini-gini aja gitu ya. Tapi apa yang Alkitab catat Bapak Ibu? Pada akhirnya Ayub berkata begini, tidak ada satupun rancanganmu yang gagal. Amin. Hari ini kita bisa ada, sebagaimana kita ada Bapak Ibu Saudara. Saya tahu ada banyak hal yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kalau tadi ditanya apa kabar semua, jawabannya luar biasa. Kalau kita mau sempitin lagi pertanyaannya, yang luar biasa apa Bapak Ibu? Tuhan Yesus terus. Apalagi yang luar biasa? Masalah. Curhat banget ya, ada katanya masa lalu. Ada yang lagi punya masalah di sini Bapak Ibu? Saya cuma tanya ada apa enggak, bukan semua atau sedikit gitu. Ada? Oh ada dong. Betul nggak? Karena memang hidup kita pasti kalau ditanya mau nggak punya masalah? Nggak mau. Tapi kenyataannya ada masalah nggak? Ada. Kalau lagi ulang tahun, saya lihat ada kue ulang tahun. Banyak banget yang ulang tahun.
Tiap minggu ada ulang tahun, Pak. Keren banget. Hampir tiap minggu. Oh, hampir tiap minggu ya. Hampir tiap minggu makan kue ulang tahun ya. Doanya pasti panjang umur, sehat terus, betul nggak? Tapi kenyataannya sakit nggak Bapak Ibu? Sakit. Karena memang dalam namanya hidup nggak selalu semua berjalan seperti apa yang kita mau. Betul nggak? Mana mau tadi tante? Saya kira tadi, mohon maaf tante ya, saya lihat kan kesaksian di baju orange satu set nih. Terus saya lihat ini orange, apa di bawah khusus gitu? Saya pikir gitu, ternyata disiapin di sini ya. Udah disiapin. Pengen nggak pas purnama dompetnya hilang? Nggak pengen. Tapi kejadian nggak hilang ya. Itu yang namanya hidup, nggak selalu semuanya seperti apa yang kita mau. Tapi ini yang firman Tuhan katakan, ketika segala sesuatu tidak berjalan seperti apa yang kita harapkan sekalipun, yang namanya rancangan Tuhan nggak pernah gagal dalam hidup kita. Roma 8 berkata apa? Kalau saya lihat ini ya, wajah-wajah Bapak Ibu ini wajah-wajah Alkitab semua nih Pak. Baca firman Tuhan tiap hari nggak nih? Iya kan? Roma 8 ayat 28 berkata, kita tahu sekarang Tuhan yang kita sembah, Tuhan Allah turut bekerja dalam segala hal. In all things, in every seasons of life, dalam seluruh hidup kita. Ini kata firman Tuhan, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Artinya, mungkin hari ini kita sedang melihat, waduh, nggak baik nih apa yang aku lihat di depan mata. Tapi percayalah perkatakan firman Tuhan bahwa Tuhan bekerja atas segala hal. Bukan cuma ketika sukacita, bukan cuma ketika uangnya banyak. Ketika dompet hilang pun Tuhan bekerja di sana mendatangkan kebaikan. Lihat kiri kanan katakan, Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan. Saya dikasih waktu berapa lama Bu? 2 hari. Kau pulang ke rumah nggak sih? Bapak Ibu mau 2 hari? Gak ada yang mau. Bapak Ibu mau 2 jam? Gak ada yang mau. Kayaknya udah nggak sabar pengen makan semua ini kayaknya ya. Tapi dengan berapapun waktu yang diberikan, kita mau belajar firman Tuhan. Gak lama Bapak Ibu Saudara ya. Dalam Yohanes pasal 11, kita mau belajar satu firman Tuhan tentang bagaimana cara dan waktunya Tuhan selalu dan pasti yang terbaik. Yohanes 11 ayat yang pertama, mungkin boleh dibantu ya Pak. Yohanes 11. Oke, kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara. 1, 2, 3. Ada seorang yang sedang sakit, namanya siapa? Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Tunggu sebentar. Firman Tuhan mencatat ada 3 orang bersaudara, namanya siapa? Lazarus, Maria, Marta. Oke. Ayat selanjutnya dikatakan begini. Maria ialah, ayat yang kedua. Maria ialah perempuan yang pernah meminyaki kaki Tuhan dengan apa? Minyak mur dan menyekanya dengan rambutnya. Ayat 3. Dan Lazarus yang sakit itu adalah siapa? Saudaranya. Terus kedua perempuan itu mengirim kabar kepada Yesus. Apa katanya? Tuhan, dia yang kau kasihi sakit. Ayat 4. Ketika Yesus mendengar kabar itu, kabar bahwa Lazarus sakit ya, Yesus berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi apa? Akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat yang kelima. Yesus, saya mau kita baca sama-sama yang kelima ini penting banget. 1, 2, 3. Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya si Maria, terus dan Lazarus. Ayat 6. Namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana. Bapak Ibu Saudara, kalau kita belajar firman Tuhan ini, kisah tentang Lazarus dibangkitkan, sebenarnya Yesus mengajar banyak orang, khususnya Maria dan Marta, dikasih tahu bahwa Yesus itu kebangkitan dan hidup, betul ya? Tapi saya mau mengajak kita mau lihat satu sisi yang berbeda dulu, bagaimana Lazarus, Maria dan Marta menjalani hidup mereka. Ini yang firman Tuhan katakan. 3 orang bersaudara ini adalah orang yang sangat dekat dengan Tuhan Yesus. Mereka ini dikasihi Tuhan Yesus. Artinya punya hubungan yang baik dengan Tuhan Yesus. Tapi kita melihat Bapak Ibu Saudara, one day kata firman Tuhan, Lazarus itu mengalami sakit penyakit. Dan saya yakin sakitnya itu nggak mungkin cuma pusing biasa-biasa aja. Kalau saya mau ngajak kita coba bayangin ya, Maria dan Marta minta tolong sama orang. Tolong ya, sampaikan kepada Tuhan Yesus. Yang bisa saya bayangkan begini, Lazarus pasti sakitnya lagi parah banget. Sampai-sampai Maria dan Marta saudaranya jagain si Lazarus. Kasih tahu ya sama Tuhan Yesus. Ini yang firman Tuhan katakan Bapak Ibu Saudara. Ayat 3 dikatakan begini. Kedua perempuan itu, yaitu Maria dan Marta,
mengirim kabar kepada Yesus. Apa katanya? Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Ternyata orang yang dikasihi Tuhan pun bisa punya masalah, bisa sakit. Banyak orang berpikir kan, udah datang tiap minggu datang ibadah persekutuan doa. Ibadah jam berapa mulai Bapak Ibu? Jam 5. Orang jam 5 datang, saya jam 3 udah datang di sana. Pulang nanti jam berapa? Jam 9. Nah, saya jam 10 pulang. Ngasih persembahan yang banyak, bukan cuma persekutuan doa. Di gereja pun saya datang terus, aktif terus. Kok hidup saya gini-gini aja? Bapak Ibu Saudara, kita lihat Lazarus orang yang sangat dikasihi Tuhan, dekat dengan Tuhan, dia juga punya masalah. Oke? Dan Bapak Ibu Saudaraku, Maria dan Marta punya satu harapan, punya satu ekspektasi supaya Yesus menyembuhkan Lazarus. Dan ini yang pesan mereka sampaikan kepada orang-orang untuk disampaikan kepada Tuhan Yesus. Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Harusnya Maria dan Marta bisa ngomong, tolong ya, sampaikan kepada Tuhan Yesus, si Lazarus lagi sakit. Betul nggak? Pasti, karena Yesus kenal Lazarus. Tapi ada satu harapan, Maria dan Marta ngomong begini, dia yang engkau kasihi. Kalau orang yang nggak dikenal Tuhan aja ditolong, apalagi yang dikasihi, pasti ditolong. Kalau wanita yang pendarahan 12 tahun Yesus nggak kenal, cuman ketemu gitu aja, Tuhan sembuhkan perempuan yang pendarahan 12 tahun, betul nggak? Bartimeus orang buta, Yesus nggak kenal, dia aja disembuhkan, apalagi yang dikasihi. Istilah sekarang ini, the power of orang dalam. Kok dianya semangat banget? Siapa yang pernah, ini jujur ya, ini rumah Tuhan, jangan ada dusta di antara kita. Siapa yang pernah di sini mengandalkan orang dalam? Gak ada yang ngaku. Bapak Ibu jawabnya gini, oh saya nggak ngandalin orang dalam, saya yang diandalkan selalu. Wih, sombong ya. Tapi pernah nggak ngandalin orang dalam Bapak Ibu? Pernah dong pasti ya. Bicara soal orang dalam, aduh ini nggak live streaming kan? Live. Oh, aduh bahaya. Oh saya nggak sebut kotanya deh. Oke. Jadi apalagi Pak Birawa lagi, saya harus hati-hati dalam kesaksiannya. Bapak Ibu, saya pernah pelayanan di satu tempat lah. Lagi pelayanan di satu tempat itu Bapak Ibu, dan ada satu pulau di sana. Pulau ini minta tolong, dia hubungi kami, Pak Michael, mumpung Pak Michael lagi ada di sana, tolong dong datang ke pulau kami. Karena kalau kami datangin Pak Michael sendiri, itu berat banget khusus ke pulau kami. Kami ini gereja kecil, gereja GPDI Pak. Kalau saya sebut GPDI tahulah di mana ini pasti kan. Ada pulau lagi. Udahlah Manado sebut aja ya. Lagi di Manado Bapak Ibu ada satu pulau Siau kan. Telepon mereka minta tolong. Oh ya udah. Singkat cerita saya katakan begini. Tapi saya harus pulang. Itu saya ingat banget di hari pelayanannya mereka minta Selasa. Saya katakan saya harus pulang hari Rabu. Hari Selasa itu saya harus pulang. Rabu saya harus pulang. Karena Kamisnya saya harus ke Balikpapan. Jadi nggak bisa pulang saya katakan begitu. Mereka berkata begini, tenang Pak, ada kapal cepat. Kapal cepat kurang lebih 4 jam. Oh gitu, singkat cerita Bapak Ibu, pelayanan Selasa, Rabunya pulang kan naik kapal. Ternyata di tengah perjalanan kapalnya rusak. Dijadwalkan saya akan tiba di pelabuhan Manado itu 15.26. Pesawat saya hari Rabu itu 16.55, pesawat paling terakhir. Jam 5 sore, 5 kurang 5. Mereka bilang, masih keburu Pak, oke bisa nanti langsung ke bandara. Siap. Ternyata kapalnya rusak. Singgah dulu di satu pulau, saya lupa namanya Pak. Satu pulau, pokoknya banyak salah-salahnya gitu kan. Jalanlah kapal ini, rusak lagi di tengah jalan. Bukan di tengah jalan, di tengah laut. Yang tadi berombak seperti Om Epi bilang. Tapi nggak ada ombak waktu itu. Jadi rusak kapalnya 2 kali. Bapak Ibu Saudara tahu, tiba di pelabuhan Manado 16.30. Sementara itu 16.55 pesawat udah take off, udah boarding 16.30 Pak. Kan nggak bisa lagi. Saya pikir gimana caranya saya harus pulang. Langsung saya ingat, orang dalam. Ternyata kepala bandara waktu itu orang timur, anak Tuhan. Saya telepon Pak, Bapak Ibu, saya telepon, saya katakan, Pak, maaf ya saya nggak pernah ngerepotin kan dia. Kali ini saya harus repotin. Kenapa? Saya baru berlabuh nih Pak di Manado. Pesawat saya ini udah boarding sekarang. Santai banget bapaknya ngomong, ya udah besok aja pulang kita aturin tiketnya biar nggak hangus gitu. Nggak bisa Pak, saya harus pulang hari ini karena besok pagi banget dari Jakarta menuju Balikpapan saya harus terbang. Saya katakan. Dia tanya, kamu sudah di pelabuhan? Sudah. Bisa naik ojek nggak? Naik motor? Bisa, nggak apa-apa. Koper gede nggak? Ya lumayan, tapi bisa lah. Saya katakan, oke.
tenang aja, saya naik ojek waktu itu. Sempat posting sosial media juga karena ada jemaat yang lihat, difotoin juga. Terus saya sampai Bapak Ibu di Bandara Manado, nggak lewat pintu umum, saya langsung dibawa pintu apa itu saya nggak tahu, koper saya langsung diambil, saya langsung naik pesawat Pak, begitu duduk Bapak Ibu langsung prepare for take off, pesawatnya mundur. Jangan tepuk tangan dulu, belum semangat banget, itu tepuk tangan biar selesai atau apa nih Ibu? Mulai mundur. Ini Tante Manado di sebelah saya. Ada orang Manado nggak di sini? Kalau saya emosi dong. Saya kan nanya biasa-biasa. Ini orang Tante Manado dikirain saya orang Manado. Dia bilang gini, oh Tuhan, dapat sayang mana dari Tuhan. Dia bahasa Manado, saya tahu lah bahasa Manado. Kenapa Tante? Kita bilang begitu. Kenapa Tante? Gitu. Kamu tahu mana tahu? Tadi ada kendala teknis. Jadi orang pesawat ini delay. Dalam hati saya, tantangan yang tahu kita tuh teknis. Ngerti nggak Bapak Ibu? Jadi waktu dibilang kendala teknis jadi delay, ternyata teknis itu saya sendiri. Di situ saya bukan amin kok amin. Di situ saya berpikir begini, oh ternyata kalau naik pesawat kadang-kadang teknis belum tentu teknis beneran. Enggak lah. Waktu saya naik pesawat terbang itu, Tuhan ingatkan saya gini, kamu lihat ya. Pimpinan bandara bisa melakukan apapun di bandara. Aku Tuhan pemilik seluruh dunia ini, tidak ada satupun yang aku bisa. Dengan caranya Tuhan, amin. Bapak Ibu Saudara, Maria dan Marta punya harapan, punya ekspektasi. Orang lain aja ditolong, apalagi yang dikasihi, pasti prioritas. Betul nggak? Kalau Bapak Pendeta Pak ketemu sama satu orang yang nggak kenal, ketemu sama Kak Marcel, kenal lah ya, terkenal ini di gereja kami juga terkenal banget dia, ya. Tiba-tiba ketemu Bapak di tengah jalan, Kak Marcel, Pak pinjam dulu 100. Terus ada orang lain, ini contoh ya Pak. Terus ada orang lain yang Bapak nggak kenal, pinjam dulu 100. Yang ditolong duluan siapa Pak? Marcel. Kenapa? Udah kenal. Orang dalam. Prioritas utama. Betul nggak Bapak Ibu? Maria dan Marta itu punya ekspektasi, ini Lazarus pasti prioritas. Ditolong duluan. Waktunya kapan? Immediately, sesegera mungkin. Lagi emergency, lagi sakit kok. Betul nggak? Duluan ini pasti. Caranya gimana? Tumpang tangan pasti Yesus supaya menyembuhkan. Tapi ini yang firman Tuhan katakan ayat 5. Yesus memang mengasihi Marta, Maria, dan Lazarus. Namun, kata firman Tuhan, waktu Tuhan Yesus dengar kabar itu, firman Tuhan katakan, Yesus sengaja tinggal. Orang kalau baca ini doang, wah kayaknya Tuhan jahat banget ya. Yang lain aja ditolong, ini yang dikasih masa sengaja lagi katanya. Jahatkah Tuhan? Enggak. Ada satu lagu, boleh sambil nyanyi nggak Pak? Boleh. Dibilang nggak boleh pun saya nyanyi aja, jarang-jarang datang. Di G Pak, ada satu lagu termasuk lagu baru mungkin. Selalu Tuhan menjawab doa, namun Dia beri yang terbaik di waktu yang tepat. Izinkanlah Tuhan untuk bekerja, yang mustahil menjadi mungkin oleh karena percaya. Yang percaya kata Yesus mendengar lebih dari yang ku doakan. Yesus menjawab lebih dari yang ku harapkan. Dengan caranya di waktu yang tepat, bukan melihat dia jadi. Dengan caranya siapa? Caranya kita atau caranya Tuhan? Waktunya kita atau waktunya Tuhan? Tapi seringkali kita ngatur-ngatur Tuhan. Seringkali kita seakan-akan lebih tahu yang terbaik buat hidup kita daripada Tuhan. Siapa yang percaya Tuhan itu selalu menjawab? Kita olahraga ya, angkat tangan terus ya. Siapa di sini yang percaya Tuhan itu selalu, perhatikan ya, selalu menjawab doa? Enggak ada yang percaya. Gini ya, Tuhan selalu menjawab doa.
Bukan amin, angkat tangan Bapak Ibu ya. Sekali lagi ya, siapa yang percaya Tuhan selalu menjawab doa? Selalu. Oke. Siapa yang pernah berdoa, doanya terjadi? Oke. Siapa yang pernah berdoa, doanya nggak terjadi? Jadi Tuhan selalu menjawab atau enggak? Ya, di belakang langsung bilang, oh iya ya, kadang-kadang ya tergantung moodnya Tuhan aja. Jadi selalu menjawab atau? Selalu. Nggak selalu. Selalu tapi waktunya. Sesuai waktu Tuhan. Ayo. Suka-sukanya dia dong. Dia selalu jawab. Suka-suka Tuhan. Iya. Jadi selalu menjawab atau enggak? Selalu. Tapi Kenapa banyak orang marah sama Tuhan, kecewa sama Tuhan? Saya punya teman pengusaha, waktu itu viral ceritanya Bapak Ibu. Seorang hamba Tuhan, pengusaha, dia pakai penghasilannya itu membantu pelayanan ke desa-desa kemana-mana. Kalau ketemu dia, kok apa kabar? Jawabannya selalu apa? Wah, luar biasa dahsyat Tuhan Yesus. Yes gitu. Covid datang 2020 Maret, Bapak Ibu, usahanya, bisnisnya mulai turun, mulai goyang. Kalau ketemu dia, kok gimana kabar? Ya gini-gini aja deh, gitu. Mulai meragukan kebaikan Tuhan. Dia cuma berpikir Tuhan itu baik kalau semuanya berjalan seperti apa yang saya mau. At the end, Bapak Ibu, dia punya 2 anak masih kecil, dia bunuh diri kan? Bisa Bapak Ibu saudara bayangkan, orang bukan cuma jemaat, orang yang melayani Tuhan, ketika melihat semuanya berjalan tidak seperti apa yang dia mau, mulai meragukan kebaikan Tuhan. Tapi saya percaya hari ini saya berdiri di hadapan orang-orang yang selalu percaya apapun yang terjadi Tuhan Yesus baik. Amin. Kenapa kecewa sama Tuhan? Karena cuma berpikir Tuhan itu selalu menjawab doa, titik. Harusnya nggak boleh titik di sana. Karena kalau titik di sana, Bapak Ibu akan berpikir pokoknya apa yang saya mau harus terjadi. Seperti yang saya katakan, kita berdoa mau sehat terus, tapi kenyataannya sehat terus atau enggak? Ada sakitnya kan? Kita berdoa, Tuhan saya nggak mau ada masalah. Kenyataannya ada masalah nggak? Ada. Tuhan itu selalu menjawab doa. Amin. Tapi jawaban Tuhan nggak selalu iya. Kadang Tuhan bilang apa? Tidak. Kalau hari ini doamu sedang dijawab tidak sama Tuhan, bukan berarti Tuhan jahat. Tuhan sedang menyiapkan lebih dari apa yang saya katakan. Bapak Ibu ingat cerita Bartimeus? Yairus. Yairus itu kan berdoa. Anaknya perempuan satu-satunya kata firman Tuhan, usianya 12 tahun, hampir mati. Waktu Yairus datang memohon kepada Tuhan Yesus tolong sembuhkan anakku. Itu kan doanya dia. Dijawab iya sama Tuhan atau enggak? Halo? Yang berkata anak Yairus sembuh. Yang berkata anak Yairus enggak sembuh. Yang berkata terserah mau sembuh mau enggak, mau saja terjadi. Oh, firman Tuhan bilang enggak sembuh. Mati. Tapi waktu anak Yairus mati, Yesus datang di sana. Yairus minta kesembuhan. Tuhan nggak kasih kesembuhan. Tuhan kasih apa? Kebangkitan. Lebih jago mana, menyembuhkan atau membangkitkan? Lebih hebat mana, sembuh atau bangkit nih? Jadi hari ini kalau Bapak Ibu minta sesuatu dari Tuhan, Tuhan nggak kasih, jangan langsung marah. Jangan langsung kecewa. Udahlah, malas persekutuan doa, nggak apa-apa, nggak usah. Bila perlu nanti datang pas bagian makan-makannya aja. Gak marah sama Tuhan, tapi apa? Berkata apa? Dengan caramu Tuhan dalam waktumu. Kalau hari ini Bapak Ibu minta mobil nggak dikasih sama Tuhan, ternyata Tuhan mau kasih pesawat. Bapak Ibu mau pesawat atau mobil? Pesawat Pak, mau parkir di mana Pak? Intinya apapun yang Tuhan berikan pasti yang terbaik bagi setiap orang. Tuhan tahu yang terbaik. Firman Tuhan bilang sebelum kita lahir pun Tuhan sudah merancangkan yang terbaik. Maka tidak ada satu hal pun yang luput dari pandangan dan rancangan Tuhan. Sekalipun hari ini kita berpikir kok kayaknya Tuhan jahat banget ya. Udah berdoa siang malam loh, udah ikut persekutuan doa loh, kasih persembahan paling banyak, ini itu dan segala macam, puasa lagi kok masih begini. Bapak Ibu, orang yang percaya sama rancangan Tuhan akan berkata, Tuhan, jadilah rencanamu, dalam caramu, dalam waktumu, aku mau percaya. Karena apa? Caranya Tuhan gak pernah gagal. Waktunya Tuhan gak pernah terlalu cepat, gak pernah terlambat. Ibadah kita jam berapa? Jam 5 tadi. Yang datang sebelum jam 5. Selain hamba Tuhan lah, wajib lah ya kalau sebelum jam 5. Sebelum jam 5 ada yang hadir sebelum jam 5? Oh ada. Setelah jam 5 bersama dengan saya. Itulah manusia. Kalau nggak kecepatan, kelambatan. Tapi firman Tuhan bilang begini, Raja Daud dalam Mazmur
My very present help in time of need. Pertolonganku yang selalu tepat pada waktunya. Yang setuju tepuk tangan yang terbaik. Harapan Maria dan Marta. Yesus segera menyembuhkan Lazarus. Tapi firman Tuhan bilang, Yesus sengaja tinggal, gak langsung datang. Kok jahat banget? Gak jahat. Tuhan sedang menunjukkan dalam hidup mereka, lebih dari apa yang dapat kamu minta, aku bisa lakukan dalam hidup. Tuhan yang sama yang berkata kepada setiap kita, kalau hari ini doamu belum terjadi, apa yang kamu minta tidak terjadi, bahkan yang terjadi itu tidak seperti yang kita harapkan. Tuhan sedang mengajarkan kita, lebih dari apa yang dapat kita minta, lebih dari apa yang dapat kamu rindukan, aku tahu yang terbaik dalam hidup. Amin. Dan Bapak Ibu Saudaraku, ini yang Yesus katakan, penyakit itu gak akan membawa penderitaan, akan membawa kemuliaan Tuhan. Menyatakan kemuliaan Tuhan, artinya apa? Akan ada kemuliaan Tuhan yang dinyatakan. Tuhan yang sama yang berkata kepada setiap kita, saya tahu, tadi kan pertanyaannya siapa yang punya masalah? Oh, Mama Happy tadi bilang, di tengah ombak tiap hari di tengah ombak. Kita mabuk, minum timok kali Mama, enggak ya? Di tengah ombak itu nggak selalu di laut. Ekonomi juga ada ombak kok. Di keluarga ada ombak kok. Dalam hubungan kita ada ombak kok. Dalam bisnis pekerjaan semuanya ada ombak. Tapi ini yang firman Tuhan katakan, bahwa di tengah ombak sekalipun, Dia tetap Tuhan yang menyertai setiap kita. Dia punya rancangan yang luar biasa Bapak Ibu. Tuhan gak pernah tinggalin. Dan ini yang firman Tuhan catat. Yesus sengaja tinggal 2 hari lagi, padahal lagi butuh banget pertolongan. Dan akhir cerita itu Bapak Ibu, si Lazarus akhirnya sembuh atau mati? Mati Bapak Ibu. Mati kan? Bahkan waktu Yairus juga sama. Waktu Yairus berhenti sebentar sama Tuhan Yesus, firman Tuhan ngomong begini, ketika Yesus masih berbicara. Kenapa? Di tengah perjalanan dari tempat Yesus dan Yairus ke rumahnya Yairus yang sedang sakit anaknya, ketemu wanita yang pendarahan 12 tahun. Yesus ngobrol kan? Itu kata firman Tuhan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Masih ngobrol, ini kata firman Tuhan. Ketika Yesus masih berbicara, orang-orang dari rumah Yairus ngomong, gak usah datang lagi Tuhan Yesus ya, udah terlambat, udah mati. Tadi masih hampir mati, sekarang udah mati. Artinya apa? Gak ada artinya lagi. Tadi masih koma, sekarang udah titik. Gak usah repot-repotin guru, kata orang-orang kan. Sama Bapak Ibu, Lazarus mati, bahkan mati udah hari ke-4. Udah bau busuk, udah dikuburkan Bapak Ibu Saudara. Yesus baru hadir. Orang-orang mungkin berpikir, ngapain, mending sekalian gak usah datang, betul nggak? Ngapain datang? Kalau mungkin udah meninggal atau mati dan Yesus sempat lihat, kalau melayat mungkin masih enak ya. Ini udah dalam kuburan kok, mending gak usah datang sekalian. Tapi Yesus hadir di sana untuk membawa pengharapan, untuk membawa mujizat, untuk menyatakan bahwa bagi Dia tidak ada yang mustahil. Bapak Ibu, saya mau ngajak kita belajar firman Tuhan ya. Semua pasti punya handphone, nanti bisa search di Google. Google pun saya sampai lihat waktu belajar Alkitab ini, belajar firman Tuhan. Kenapa hari ke-4 Yesus ada di sana? Ternyata kepercayaan mereka waktu itu, kepercayaan orang-orang zaman itu Bapak Ibu Saudara, orang yang sudah mati, orang yang sudah meninggal, hari pertama mereka percaya jiwa dan rohnya masih ada di sana. Jadi masih ada kemungkinan dia bisa bangkit lagi. Hari kedua sama, jiwa dan rohnya masih ada di sana. Hari ketiga pun masih ada di sana. Tapi kalau sudah lewat 3 hari dan orang ini gak bangun, mereka percaya jiwa dan rohnya sudah pergi ke dunia orang mati, sampai kapanpun gak akan bisa bangkit lagi. Yesus hadir di sana hari keberapa? Keempat. Hari di mana orang berkata gak akan mungkin. Yesus hadir berkata, tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Orang berkata terlambat, Yesus berkata selalu tepat pada waktu. Dan cerita ini mungkin Bapak Ibu Saudara tahu bagaimana Lazarus sudah mati 4 hari ketika orang berkata gak akan pernah bisa bangkit. Yesus hadir di sana membangkitkan Lazarus. Hari ini setiap kemustahilan yang kita hadapi, saya tahu ada banyak hal yang mustahil Bapak Ibu. Ada banyak hal yang mungkin menurut kita aduh susah ini untuk terjadi. Percayalah kita punya Tuhan yang ajaib. Amin. Kita punya Tuhan yang selalu tepat pada waktunya. Amin. Menurut manusia terlambat, Tuhan bilang gak ada kata terlambat. Amin. Ada satu kesaksian, saya mau ngajak kita, mungkin boleh ditayangin bentar ya Kak. Ada satu kesaksian Bapak Ibu Saudara, dan video perempuannya. Nah ini Bapak Ibu, kelihatan nggak? Sebentar. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Dia ini bernama Stefani. Stefani ini masih umur 26 tahun. Dia umur 26 tahun, tiba-tiba one day dia sakit. Bingung sakit apa, badannya bengkak, kaki tangannya mengecil, dia nggak bisa jalan. Waktu diperiksa ke dokter Bapak Ibu, cek selanjutnya, ada slide selanjutnya. Ternyata Stefani ini, oke, next. Nah ini, dia di Bangka Bapak Ibu, dia orang Bangka. Stefani sakit autoimun. Waktu di Bangka, dia didiagnosa seluruh organ tubuhnya, jantungnya, hatinya, paru-parunya, ginjalnya semua udah kena. Tubuhnya bengkak, lalu kaki tangan mengecil, nggak bisa gerak, matanya kabur, nggak bisa kelihatan lagi. Bahkan dikasih waktu dia butuh darah, 56 kantong darah. Nggak berhasil. Sampai akhirnya bukannya sembuh, semakin lama semakin drop, akhirnya Stefani ini koma. Di rumah sakit di Bangka, dia ditolak Bapak Ibu. Dokter di Bangka bilang, kami angkat tangan, menyerah, nggak akan bisa lagi ini. Terus keluarga berkata, bisa nggak kami bawa ke Jakarta? Dalam keadaan koma Bapak Ibu Saudara, ada videonya kan? Oh bukan ini. Ada video lagi. Nah ini, Stefani itu dalam keadaan koma dibawa ke Jakarta. Mereka naik pesawat, mereka mungkin berapa sih pesawat mereka blok. Dalam keadaan koma, Stefani dibawa ke Jakarta supaya apa? Harapannya apa? Stefani sembuh. Sampai di Jakarta Bapak Ibu Saudara, di rumah sakit Jakarta sini, dokter bilang terlambat. Sudah rusak semua organ tubuhnya. Tinggal beberapa hari lagi Stefani akan meninggal. Tapi dia masih punya respon kata dokter. Artinya apa? Kalian ngomong apapun Stefani masih bisa dengar. Jadi kalian bawa pulang aja ke Bangka. Di Bangka ditolak, di Jakarta ditolak. Kalian bawa pulang aja, beberapa hari lagi dia akan pergi. Jadi dia tetap ditemenin aja. Waktu dia pergi pun dia tahu dia nggak sendiri. Karena udah nggak bisa tertolong, kata dokter. Mamanya berpikir, bisa nggak dibawa ke Singapura? Nggak bisa. Di Singapura pun akan ditolak. Bahkan lebih parah nanti meninggal di tengah jalan kita nggak tahu. Akhirnya mereka bawa pulang ke Jakarta, ke Bangka, dari Jakarta ditolak lagi, bawa ke Bangka. Di Bangka itu dia di kamar Bapak Ibu Saudara. Dia ingat, mamanya ingat. Stefani ini paling suka satu lagu, Basamu terlebih besar. Terus dia ingat, oh Stefani ya suka lagu ini. Dia minta tolong Bapak Pendetanya, gembala mereka di gereja di sana. Pak, tahu Michael Panjaitan? Oh tahu, kenapa? Minta tolong dong. Stefani ini paling suka lagu Basamu terlebih besar. Minta tolong Michael bikin video nyanyi supaya Stefani ini bisa dengerin. Yang luar biasanya mamanya berkata begini, kita percaya, kita berharap Stefani sembuh. Tapi kalaupun Stefani nggak sembuh, kalaupun dia harus pulang ke rumah Bapak, dia tetap percaya bahwa kuasa Tuhan terlebih besar. Amin. Jadi minta tolong. Saya dikasih tahu begitu, saya bikin video Bapak Ibu, saya nyanyi sedikit dan saya katakan, halo Stefani, one day kita akan ketemu dalam kasih dan kebaikan Tuhan. Hidupmu akan menjadi kesaksian. Selamat mengalami kuasa Tuhan. Cuma sekedar video Bapak Ibu. Saya nggak kasih obat, nggak kasih apapun. Saya mau bicara cara Tuhan itu ya. Itu bertahun-tahun yang lalu. Tuhan izinkan saya Januari kemarin Natal diundang untuk Natal nyanyi di provinsi Bangka Bapak Ibu Saudara. Selesai nyanyi saya ke belakang kan. Di belakang tiba-tiba ada yang minta foto. Boleh ditayangin fotonya kan? Ada yang minta foto? Bukan. Desember di Amerika ya Pak? Aduh, Ibu sebentar ya Ibu. Ya, ada fotonya tadi. Nah, dia ada kasih 4 file. Intinya Bapak Ibu ada yang foto sama saya. Terus dia ngomong gini, Kak Michael ingat saya nggak? Siapa? Saya nggak kenal. Dia berkata, saya Stefani yang bertahun-tahun lalu meninggal. Wow. Oleh karena kebaikan Tuhan dan jadi meninggal. Gak ada fotonya ya Kak ya? Iya. Komunikasi kali. Sudah. Ya ini aja lah Bapak Ibu lihat ya. Intinya Stefani ini hidup, sehat, kuat, badannya, tangannya, kakinya semua normal lagi, sembuh sempurna oleh karena kuasa Tuhan. Dokter bilang terlambat, dokter bilang nggak mungkin, dokter bilang sudah telat, tapi Tuhan berkata nggak ada kata terlambat. Amin. Dengan caranya Tuhan. Logikanya kan harusnya sembuh dengan penanganan dokter. Cuman kasih video. Tapi kalau Tuhan yang bekerja, dengan cara apapun dia bisa menyatakan. Amin. Oh iya ini. Yang di ruangan sana nanti saya tunjukin ya, tenang ya. Ini saya sembuh. Dokter bilang nggak mungkin, Tuhan bilang semua mungkin.
Tuhan yang sama yang menolong kita hari ini. Tuhan yang sama yang melakukan pertolongan dan mujizat. Bapak Ibu, beberapa waktu lalu saya pelayanan diundang ya, ada pendeta di Kalimantan Barat, Pontianak. Dia berkata begini, Pak Michael, bisa nggak datang ke desa kami? Ternyata pedalaman. Dari Pontianak cuma 3-4 jam. Ini kata pendetanya kan, 3-4 jam. Di pedalaman Pak Pontianak. Oh gitu ya Pak, saya pikir aduh 3-4 jam naik mobil, lumayan juga ya. Saya lagi ragu-ragu Bapak Ibu. Istri saya ngomong, kalau Tuhan mau bawa kamu ke sana, Tuhan percayakan kamu ke sana, artinya ada sesuatu yang Tuhan mau kerjakan dengan orang-orang di sana. Dan saya katakan oke. Tibalah di Pontianak Bapak Ibu, landing di Pontianak, pendetanya jemput. Naik mobil ya, 3 jam, kok belum nyampe? 4 jam nggak nyampe Pak. Saya lihat 5 jam, saya pakai bikin sosial media tuh 6 jam, 7 jam nggak nyampe. 10 jam kami baru nyampe. Di situ saya berpikir memang lebih baik percaya kepada omongan Tuhan daripada omongan manusia. Dia cuma bilang 3-4 jam. Dan dia berkata, Pak, kalau kami bilang 10 jam nanti Pak Michael gak mau. Saya di prank itu Pak. Tapi tahu Bapak Ibu Saudara, di tengah prankan itu Tuhan menyatakan sesuatu yang ajaib. Di tengah perjalanan di hutan ya, lagi ngobrol sama Bapak pendeta yang bawa mobil ini, tiba-tiba ada bau busuk, bau bangkai yang luar biasa. Saya katakan, Pak, maaf Pak, ini bau apa? Bau busuk banget gitu. Terus pendeta ini ngomong gini, Pak Michael, saya nggak tahu ini bau apa. Kenapa? Mau sebau apapun, sewangi apapun, saya nggak akan bisa cium Pak. Kenapa Pak? Saya pernah sakit mengarah ke kanker ya, di bagian hidungnya. Waktu itu dokter cuma punya 2 pilihan di Malaysia, bukan di Indonesia. Di Malaysia dokter ini cuma berkata, pilihan pertama, kamu biarin itu nanti bisa menyebar dan kamu akan mati. Yang kedua, kita bisa operasi mumpung belum terlalu parah, tapi resikonya seumur hidupmu kamu gak akan bisa nyium lagi. Karena saraf-sarafnya kita ambil. Dia pikir ya gak apa-apa lah, diambil sarafnya, yang penting dia bisa hidup gitu ya. Jadi bertahun-tahun dia udah gak bisa cium. Dan dia katakan, Pak Michael, saya gak bisa cium apa-apa. Saya spontan, saya pegang dan saya katakan, Pak, suatu saat Bapak bisa cium lagi ya. Dia nangis Bapak Ibu. Saya katakan, kenapa nangis? Belum pernah ada siapapun ngomong ke saya seperti itu. Saya katakan, dengan pertolongan Tuhan. Di perjalanan itu Bapak Ibu, mungkin saya sempat cerita kesaksian beberapa waktu lalu. Lagu Ku Percaya Janjimu Ajaib itu lagu waktu saya divonis gak bisa punya anak. Kami menikah, istri saya orang Sangir Bapak Ibu. Kami menikah, dokter vonis gak bisa punya anak tahun 2017. Lalu jadi lagu itu lahir dalam pengalaman ketika saya katakan, Tuhan, aku percaya janjimu yang ajaib. Hidup kami gak ditentukan sama apa kata manusia. Saya tahu, vonis dokter gak salah, tapi ada kuasa Tuhan yang terlebih besar di atas manusia. Dokter bilang gak bisa punya anak, kali ini Tuhan kasih 2 anak dalam keluarga kami. Jadi, saya dibawa Tuhan pelayanan di Tuban, Jawa Timur. Kesaksian kan Bapak Ibu, lagi kesaksian, ternyata ada anak gembala di sana GPDI Tuban. Ternyata ada di sana anak gembala ini suami istri sudah bertahun-tahun nikah nggak bisa punya anak, ya kan? Dan mertuanya ketua MD Pontianak, ya. Jadi pas singkat cerita sebelum pulang ke Surabaya karena flight lewat Surabaya, kami doa sama-sama. Saya cuma bilang begini, selamat mengalami janji Tuhan ya, selamat mengalami pertolongan Tuhan. Hidup kalian akan menjadi kesaksian. Itu bulan September. Bulan November saya lagi di tengah hutan itu dengan pendeta yang ngeprank saya ini. Tiba-tiba masuk chat dan berkata, Kak Michael, terima kasih sudah mendoakan kami 2 bulan yang lalu. Dokter bilang nggak bisa punya anak, tapi hari ini istri saya dinyatakan hamil. Dan saya cerita, saya katakan, wah luar biasa Tuhan ya Pak. Saya ngomong ke pendeta ini, Bapak Ibu. Kenapa? Saya katakan, 2 bulan lalu kami doa Pak sama-sama. Ternyata Tuhan jawab. Saya nggak kepikiran dia akan berpikir yang beda. Tiba-tiba dia berhenti mobilnya, dia ngomong begini, Pak, itu 2 bulan lalu? Iya, oke. Berarti 2 bulan ke depan, saya akan hubungi Pak Michael kalau saya sudah bisa mencium. Nah Bapak Ibu kan tepuk tangan, saya takut waktu itu. Kalau nggak bisa nyium gimana? Lah saya yang disalahin kan gitu. Tapi Tuhan ingatkan saya gitu, bukan kamu, tapi aku. Yes, amen. Dan saya katakan, Pak, jadilah sesuai iman Bapak, pertolongan Tuhan. Desember kemarin, baru masuk ceritanya. Desember kemarin saya pelayanan di luar memang, bukan di Indonesia, di Amerika ya. Jadi sampai tahun, gimana?
Daniel Alexander. ketemu tapi nggak bareng, gitu ya. Ayo. Jadi pas di Amerika itu Januari masih di sana, tiba-tiba datang WhatsApp. Nah boleh ditayangin kan? Jangan bilang nggak ada, tadi sudah ada soalnya. Ini chatnya Bapak Ibu. Ya, ini putih banget. Oh enggak, bukan ini. Nah ini bisa digedein. Dikatakan begini, halo Shalom, apa kabarnya? Masih ingat nubuatannya? Saya sudah bisa cium pas 2 bulan setelah dinubuatkan. Dan saya katakan, waktu itu November, Desember, Januari. Saya Januari masih di sana dan saya katakan, apa? Shalom. Ditanya dia tadi kan apa? Saya katakan, Shalom, Happy New Year. Jangan fokus sama yang kacamata ya Bapak Ibu ya. Saya katakan, Shalom, Happy New Year Pak. Saya katakan luar biasa. Terus dia ngomong gini, kemarin minggu pas turun mimbar langsung bisa cium. Padahal menurut dokter THT nggak akan bisa. Karena waktu operasi di KL, sarafnya sudah dimatiin sampai ke akar-akarnya. Dokter bilang nggak akan pernah bisa. Tuhan kita berkata semuanya bisa. Dan nggak pernah ada kata terlambat. Buat mereka terlambat, udah bertahun-tahun kok nggak bisa nyium. Udah bertahun-tahun orang di Tuban tuh nggak bisa punya keturunan. Kata dokter memang bermasalah. Sudah bertahun-tahun Stefani itu sakit, bahkan koma Bapak Ibu. Dokter bilang terlambat, udah tinggal nunggu matinya aja. Tapi Tuhan ada untuk membuktikan bahwa pengharapan selalu ada di dalam hidup. Kita dengarin tadi kesaksian pujian orang bapak dan anak tadi ya, Pak Bayu sama anaknya. Tadi yang ngomong ke saya siapa di sini? Jangan salahin saya. Itu kesaksian bapak dan anak gitu loh Pak. Nah ya kan bukan salah saya. Saya masih punya buktinya gitu. Oh bapak anak. Oh seperti ya. Ya intinya saya nggak mau bahas bapak anak aja. Saya mau bahas lagunya tadi. Satu-satunya pengharapan. Pengharapan yang nggak pernah mengecewakan kita hanya Yesus Tuhan. Semua orang berkata terlambat, semua orang berkata nggak mungkin. Lazarus sudah mati, udah busuk kok. Gak akan pernah bisa. Yesus berkata semuanya bisa. Malam hari ini saya berdoa setiap kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Gak masuk akal, tapi itulah Tuhan yang kita sembah. Bisa melakukan seperti yang kita katakan. Kau selalu punya cara untuk menolongku. Punya jalan yang ajaib dalam hidup. Yang ajaib itu apa? Ya gak masuk akal kan? Tapi terjadi. Sekali lagi saya mau kasih tahu Bapak Ibu. Mungkin hari ini kau menghadapi vonis dokter. Mungkin hari ini orang-orang berkata nggak mungkin, dan nggak mungkin. Salah kan vonis dokter? Nggak salah. Tapi sekali lagi ada kuasa Tuhan yang terlebih besar di atas vonis dokter. Ada kuasa Tuhan yang terlebih besar di atas segala perkataan orang. Ada kuasa Tuhan yang terlebih besar di atas segala keadaan hidup kita hari ini. Percayalah pertolongan Tuhan. Salam kiri kanan mengatakan selamat mengalami pertolongan Tuhan. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Kita mau doa sama-sama ya. Saya lihat wajah-wajah Bapak Ibu udah gak sabar pengen makan kue gitu ya. Kita mau berdoa dalam waktu yang singkat ini. Kita boleh mengalami pertolongan Tuhan. Saya tahu mungkin hampir setiap minggu, setiap kali ibadah kita datang ke sini. Tapi saya berdoa hari ini menjadi malam yang berbeda, malam di mana kita boleh mengalami kuasa Tuhan dinyatakan dalam hidup kita. Malam di mana kau bisa melihat satu persatu cara-cara yang ajaib mulai Tuhan nyatakan. Pintu-pintu yang tertutup mulai Tuhan bukakan dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus, kami percaya sama seperti apa yang kau lakukan terhadap Lazarus. Hari ini kau Tuhan yang sama yang sanggup melakukan sesuatu yang ajaib dalam hidup kami. Ketika semuanya situasi yang kami lihat membuat kami berpikir ini gak mungkin, ini sudah terlambat, gak akan pernah bisa. Engkau Tuhan yang hadir menyatakan bahwa bersama dengan Tuhan tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada kata tertentu. Pertolongan kami selalu tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan Yesus. Di hadapan Tuhan kami mau nyatakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Mari nyatakan dengan iman.
tidak pernah terlambat janji-Mu, tidak pernah terlambat pertolongan-Mu atas setiap kami. Kami percaya hari ini Tuhan Yesus, untuk setiap kemustahilan yang kami sedang hadapi, untuk setiap hal yang kami lihat tidak seperti apa yang kami harapkan, tetap kami mau berkata kuasa Tuhan terlebih besar, kuasa Tuhan terlebih besar atas hidup kami. Secara khusus kami berdoa malam hari ini Tuhan, untuk siapapun anak-anak Tuhan di tempat ini, untuk siapapun anak-anak-Mu yang hadir dalam ibadah malam hari ini, setiap kami yang sedang menghadapi jalan yang buntu, setiap kami yang sedang menghadapi persoalan yang berat, setiap kami yang sedang menghadapi pergumulan yang berat, dalam nama Tuhan Yesus, hari ini tangan Tuhan turun atas setiap kami, tangan Tuhan turun memulihkan kami, setiap kami yang lemah Tuhan kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berputus asa beban berat diberikan kelegaan dan pengharapan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mau berkatakan bahwa tidak pernah terlambat janji atas hidup kami Tuhan. Bagi manusia, bagi pikiran kami banyak hal yang mustahil, tapi bagi Tuhan yang kami sembah tidak ada yang mustahil. Hari ini keajaiban-Mu Tuhan nyatakan atas setiap kami, tanpa terkecuali setiap kami yang ada di tempat ini, setiap kami yang beribadah di tempat ini, tidak ada yang Tuhan lewatkan. Semuanya Tuhan tunggu dengan kuasa, dengan mujizat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengangkat tangan di hadapan Tuhan. Tangan ini menjadi tangan yang ditolong oleh Tuhan. Tangan ini menjadi tangan yang disertai oleh Tuhan. Tangan ini menjadi tangan yang mengalami kuasa, mujizat dan pertolongan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Secara khusus juga kami berdoa buat Mandirawa WRT dan keluarga di tempat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, turunlah kiranya kasih setia, anugerah, pertolongan, kebaikan, kemurahan Tuhan atas keluarga Pak Birawan di tempat ini. Usaha, pekerjaan, anak-anak semuanya diberkati Tuhan. Pelayanannya diberkati Tuhan, keluarganya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan, mulai sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang siap menerima, mengalami pertolongan, kuasa dan mujizat Tuhan, malam hari ini bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada malam hari ini. Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, sebentar kita akan memberikan persembahan.